Halo, para profesional perhotelan. Selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini kita akan membahas salah satu seni paling krusial di dunia front office. Upselling. Tapi, tunggu dulu. Buang jauh-jauh pikiran. Kalau upselling, itu artinya memaksa tamu membeli sesuatu yang tidak mereka butuhkan. Justru sebaliknya. Upselling yang elegan adalah tentang meningkatkan pengalaman menginap tamu. Mengubah kunjungan biasa menjadi kenangan tak terlupakan. Ini bukan soal menjual, tapi soal melayani dengan lebih cerdas. Mari kita selami bersama bagaimana cara menjadi seorang resepsionis yang mampu melakukan upselling secara profesional, halus, dan tentunya berhasil. Transisi pertama dan yang paling utama, pahami dulu apa itu upselling. Upselling adalah seni menawarkan produk atau layanan dengan nilai lebih tinggi dari yang awalnya dipilih oleh tamu. Misalnya, menawarkan upgrade dari kamar superior ke kamar deluxe, atau dari kamar dengan pemandangan kota ke kamar dengan pemandangan laut yang spektakuler. Kuncinya di sini adalah nilai lebih tinggi. Tugas kita adalah menunjukkan nilai tambah tersebut secara jelas, sehingga tamu merasa mereka mendapatkan keuntungan yang sepadan dengan biaya tambahan yang mereka keluarkan. Ingat, ini bukan sekadar tentang kamar yang lebih besar, tapi tentang pengalaman yang lebih baik. Transisi lalu, kapan waktu yang tepat untuk melakukan upselling? Momen emasnya adalah saat proses check-in. Inilah saat interaksi pertama dan paling personal antara Anda dan tamu. Namun, persiapan dimulai bahkan sebelum tamu tiba di meja resepsionis. Coba periksa riwayat menginap tamu tersebut. Apakah mereka sering bepergian untuk bisnis atau liburan? Apakah ini kunjungan pertama mereka atau mereka tamu setia? Informasi ini adalah harta karun. Jika tamu datang untuk merayakan ulang tahun pernikahan, misalnya menawarkan upgrade ke suite dengan paket romantis, akan terasa sangat personal dan relevan. Transisi kunci sukses upselling terletak pada komunikasi. Alih-alih berkata, mau upgrade ke kamar yang lebih mahal? Coba gunakan pendekatan yang lebih berorientasi pada keuntungan tamu. Mulailah dengan mendengarkan. Tanyakan tujuan kedatangan mereka. Jika mereka datang untuk liburan keluarga, Anda bisa berkata, saya lihat Bapak atau Ibu bepergian bersama anak-anak. Kebetulan, kami memiliki kamar family suite yang sedikit lebih luas dengan area bermain kecil di dalamnya. Anak-anak pasti suka. Dan Bapak atau Ibu bisa lebih rileks. Apakah Bapak atau Ibu tertarik untuk melihat fotonya? Dengan begini, Anda menawarkan solusi, bukan sekadar produk yang lebih mahal. Transisi. Selanjutnya, kuasai produk Anda. Anda harus tahu betul apa saja kelebihan setiap tipe kamar. Jangan hanya menyebut kamar deluxe lebih besar, jelaskan detailnya. Kamar deluxe kami tidak hanya lebih luas 5 meter persegi, Pak, tapi juga dilengkapi dengan mesin kopi premium, bathtub dengan pemandangan taman, dan akses gratis ke executive lounge di sore hari. Cocok sekali untuk bersantai setelah seharian beraktivitas. Dengan melukiskan gambaran yang jelas dan menarik, Anda membantu tamu membayangkan kenyamanan yang akan mereka dapatkan. Tunjukkan antusiasme Anda terhadap produk yang Anda tawarkan. Energi positif itu menular. Transisi. Teknik banding atau membuat paket juga sangat efektif. Daripada hanya menawarkan kamar, tawarkan sebuah paket pengalaman. Contohnya, dengan menambah sedikit saja, Bapak atau Ibu tidak hanya mendapatkan upgrade kamar ke Ocean View, tapi juga sudah termasuk sarapan untuk 2 orang dan voucher spa senilai Rp200.000. Ini penawaran spesial yang hanya berlaku saat check-in. Tamu akan merasa mendapatkan banyak keuntungan dalam satu penawaran, sehingga keputusan untuk upgrade terasa lebih ringan dan menguntungkan. Transisi sekarang, bagaimana jika tamu menolak? Tidak masalah. Inilah bagian terpenting dari upselling yang profesional. Hormati keputusan tamu. Jangan pernah menunjukkan kekecewaan atau membuat tamu merasa tidak enak. Tanggapi dengan senyuman tulus dan katakan, baik, tidak masalah, Pak atau Bu. Saya yakin Anda juga akan sangat nyaman di kamar superior kami. Jika ada hal lain yang bisa saya bantu selama Anda menginap, jangan ragu untuk menghubungi saya. Sikap ini akan meninggalkan kesan positif dan membuat tamu merasa dihargai. Ingat, tujuan utama kita adalah kepuasan tamu, bukan sekadar penjualan tambahan. Transisi. Mari kita rangkum. Upselling yang sukses dimulai dari pola pikir melayani. Persiapkan diri dengan mempelajari profil tamu, kuasai detail produk Anda, dan pilih waktu yang tepat. Gunakan bahasa yang berfokus pada keuntungan dan pengalaman tamu, bukan sekadar harga. Coba tawarkan dalam bentuk paket untuk memberikan nilai lebih. Dan yang terpenting, selalu hormati keputusan tamu dengan senyuman. Dengan menerapkan tips ini, Anda tidak hanya akan meningkatkan pendapatan hotel, tapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dengan tamu dan meningkatkan reputasi Anda sebagai seorang profesional perhotelan yang handal. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga tips-tips tadi bermanfaat untuk karir Anda di dunia front office. Jangan lupa untuk like,
komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar dunia perhotelan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.